Salah satu yang membuat orang itu pusing tujuh keliling, perpindahan dari karyawan menuju menjadi usaha atau ingin merintis usaha, tapi posisinya menjadi karyawan, sedang jadi karyawan atau buruh atau karyawan apa saja. Nah, meskipun seorang karyawan itu gajinya besar, itu untuk berpindah, untuk membuat satu usaha itu tidak mudah. Ujian itu banyak sekali. Jadi seperti dulu ya, ketika saya mau umroh tahun 2016, saya mau umroh sudah tinggal 1 minggu, dompet, jadi rumah saya itu dimasuki sama pencuri dan ngambil dompet saya dan uang-uang. Kebetulan dompet saya itu tidak ada uangnya, tapi sebelah dompet itu ada uang receh 5 ribuan, 20 ribuan dan sebagainya. KTP, SIM, dompet, surat-surat itu ada di dompet saya semua. Kemudian uangnya diambil. Jadi saya waktu itu mau berangkat umroh tahun 2016, itu rumah saya dimasuki pencuri lah, kemudian ngambil dompet sama uang. Nah, akhirnya saya bingung kan, saya sudah bayar umrohnya sejumlah 25,5 juta waktu itu ya. Tapi yang terjadi apa? 1 minggu sebelum mau berangkat, surat-surat semua hilang, KTP hilang, SIM hilang, STNK hilang, buat ini loh, paspornya juga hilang, paspornya dibawa kabur pencuri. Nah, kira-kira Anda jika mau menginginkan satu hal yang perubahan yang besar, biasanya ujiannya semakin besar. Yang ingin saya katakan kepada Anda yang mau berpindah usaha atau posisi karyawan tapi mau merintis usaha, yang pertama adalah Anda harus punya niatan yang betul-betul kuat untuk membuat usaha, karena usaha itu harus ditempuh jalannya ya. Baru mau memulai usaha saja itu ujiannya sudah banyak sekali. Entah mungkin anaknya sakit, tidak jadi beli mesin, entah uangnya sudah ada dipegang malah buat jajan habis, punya uang 8 juta mau buat usaha, malah istrinya minta motor. Mau usaha sudah ngumpulin uang 10 juta 20 juta, ternyata malah berkurang karena anaknya mungkin sakit, atau Anda sendiri mungkin juga butuh berobat karena satu hal, atau malah buat membantu adiknya, kakaknya dan sebagainya. Pokoknya ketika uang yang akan digunakan untuk merintis usaha itu biasanya kalau dipegang itu biasanya malah habis. Banyak teman-teman yang sudah siap uangnya, mau DP atau mau membayar mesin, tapi ketika mesin itu stoknya habis, hanya menunggu beberapa hari atau 1 minggu saja, uang itu sudah tidak cukup, sudah berkurang. Dan itu yang saya rasakan. Makanya saya bilang kemarin uang dana-dana anggaran transferan dari panjenengan semua itu tidak saya otak-atik. Saya hanya menggunakan anggaran harian saya itu dari cuci mobil, cuci motor, itu pun hanya berapa persen saja. Selainnya saya taruh di rekening. Yang untuk rekening mobil motor itu sendiri ya. Kemudian rekening transfer itu akan masuk ke BRI atau BSI. Jadi meskipun saya punya BNI, meskipun saya punya BCA, maka Anda hanya bisa transfer ke saya itu ke BSI ataupun ke BRI saya, karena itu yang saya gunakan untuk untuk transferan mitra iPower. Dan pasti tidak tercampur ya teman-teman, tidak usah khawatir. Nah, begitu juga alokasi usaha, dana untuk usaha itu, jika Anda tidak tanamkan niat yang kuat, maka tidak akan ada
usaha itu Anda tidak akan bisa merintis usaha. Dan itulah yang saya alami ketika saya punya uang 4.200.000 sih waktu itu ya. Dan saya belum kepikiran buat atap untuk mobil, dodokan mobil, plester alas, belum kepikiran sampai sana. Saya hanya kepikiran kalau uang 4.200.000 ini saya pegang 1 minggu aja, itu pasti sudah berkurang 2 juta. Kenapa? Karena nanti akan bayar SPP anak saya, buat kebutuhan beli rumah, mungkin beli TV, tambah kulkas, tambah AC, tambah ini dan itu. Kemudian kepikiran beli motor. Maka yang saya lakukan adalah uang yang 4.200.000 itu langsung saya belikan mesin. Wah, mesti kemudian Anda berprasangka, wah masnya ini mau promosi. Tidak, saya tidak promosi, tapi ini adalah kenyataan. Kalau Anda tidak percaya, coba uang 5 juta Anda itu Anda pegang selama 2 minggu, pasti berkurang banyak sekali. Kenapa? Karena uang itu dia sifatnya itu kalau dipegang pasti Anda ingin belanja. Istri Anda ingin belanja, ingin cari barang-barang mewah, ingin beli emas, beli anting, beli gelang, beli cincin, beli macam-macam. Tapi kalau uang itu, anggaran itu sudah Anda sisihkan, sudah Anda belikan untuk mesin, untuk kebutuhan usaha, maka Anda akan berpikir, oh ya ini sudah, berarti saya harus cari lagi, ngumpulkan lagi untuk melengkapi. Betul enggak? Nah, makanya saya katakan buat teman-teman yang mungkin usianya di bawah 25 tahun, di bawah 28 tahun, di bawah 30 tahun, kesempatan Anda, kesempatan teman-teman masih pemula untuk usaha, silahkan menabung ya. Kesempatan menabung masih banyak. Kalau udah usia 30 ke atas sampai 40, 45, kalau sudah punya anak 1, 2, 3, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan dapur, kebutuhan operasional, kebutuhan mengeluarkan anggaran bensin tiap hari dan sebagainya, maka Anda akan sulit kalau tidak menabung atau tidak menjual aset sekalian. Anda tidak akan dapat merintis usaha sama sekali. Itu bisa saya pastikan. Kenapa? Karena realita di lapangan itu sudah membuktikan. Banyak orang punya uang 10 juta itu banyak sekali. Tapi kenapa mereka tidak bisa merintis usaha apa-apa? Karena mereka ketika pegang uang 10 juta itu mereka tidak sabar untuk membelanjakan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti baju, celana, seperti sepeda motor, sepeda ontel, perhiasan, barang-barang sekunder seperti kulkas, kasur, spring bed, sofa, kemudian korden, kemudian mungkin sepatu bagus, celana bagus, memperbaiki kamar mandi. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya begini. Artinya alokasi anggaran untuk usaha itu harus memang dipersiapkan. Oh, gini, Anda punya uang 3 juta misalkan. Kalau di tempat saya, kalau dulu saya itu punya uang 3 juta, saya belikan kambing. Kambing itu dapatnya 2. Nah, itu waktu itu saya belum menikah. Jadi saya masih usia 25 tahun. Ya, saya punya uang waktu itu 7 juta, yang 3,5 juta saya belikan anakan sapi. Anakan sapi karena buat saya nanti mau nikah gitu loh. Jadi saya nikah alhamdulillah sudah punya tabungan itu anakan sapi, namanya pedet. Belinya waktu itu 3,5 juta, sudah dapat waktu itu ya, tahun 2013 itu ya, sudah dapat anakan sapi ya, 3,5 juta. Itu saya suruh melihara sama bapak saya sih ya. Oh mas banyak uang berarti ya mas. Siapa bilang uang 7 juta itu saya ngumpulin 2 tahun lebih? Berarti masnya hemat sekali mas. Tidak, saya juga tidak hemat-hemat banget, tidak. Cuman saya itu alokasi itu memang saya kelola baik-baik. 3,5 juta nanti saya
saya celengan tabungan saya untuk nikah. Kemudian 3 juta itu saya belikan kambing, itu memang untuk kalau anak saya nanti lahir. Jadi ketika lahiran itu sudah ada kambingnya, ada berapa ya, ada 7 atau 8 itu. Jadi meskipun saya kerja hanya sebagai waktu tahun 2013, 2012, 2013 saya cuman guru honorer yang gajinya itu, gaji saya waktu itu 250.000 satu bulan, sudah punya 1 anak. Putra saya sudah ya 1, anak saya sudah 1. Caranya adalah saya menginvestasi barang atau benda atau hewan, karena saya tahu betul kalau uang itu saya pegang pasti habis. Nah demikian juga dengan usaha. Kalau Anda mau usaha harus menabung kalau tidak punya aset yang mau dijual. Nah jadi apalagi belum menikah ya, kalau Anda mau nikah ya harus siapkan tabungan. Kalau sekarang itu ya 10 juta lah minimal. Nah kecuali bapak atau orang tua Anda itu orang kaya, itu beda lagi. Kalau saya terus terang dari keluarga yang sangat biasa, bahkan bisa dikatakan tidak punya, jadi saya harus berjuang mati-matian untuk mencari modal untuk usaha. Dulu saya tidak cuma punya motornya, itu motor smash yang harga 4 juta ya, tahun 2011 punya motor smash. Nah dan saya tidak mengeluh ya, karena saya sudah alhamdulillah sudah bersyukur ya, tidak terlalu berharap yang tinggi, tidak terlalu berharap yang mewah. Yang penting saya bisa bekerja dan bisa menabung, gitu aja. Nah jadi teman-teman, itu sekilas cerita dari saya. Untuk solusi permodalan untuk merintis usaha cuci mobil motor itu sebenarnya untuk anggaran 6 juta itu tidak banyak. Betul, saya katakan tidak banyak ya, karena hasilnya itu bisa didapat ketika langsung dijalankan. Kalau dulu saya beli kambing itu kan selama 1 tahun setiap hari kan tidak dapat hasil. Kemudian saya beli anakan sapi ya, saya titipkan ke orang, itu kan tiap hari saya tidak dapat hasil. Saya bisa petiknya itu setelah 2 tahun, 1 tahun gitu kan. Nah jadi kalau usaha cuci mobil motor ini sebenarnya usaha yang sangat simpel, tetapi ya sekali lagi saya ingatkan, usaha ini usaha kecil, mengelola uang receh. Jadi kalau Anda mau sukses di usaha cuci mobil motor itu Anda harus kelola uang receh itu, sehingga terkumpul dan Anda bisa punya tabungan atau modal lagi. Kalau Anda boros, Anda tidak mengetahui manajemen keuangannya, Anda tidak mengatur keuangan Anda sendiri, maka nanti kalau ada mesinnya rusak, atapnya rusak, dodokannya rusak, kemudian listriknya, pajak air, pajak listrik, pajak apa lagi dan sebagainya, ada kerusakan apa, bahannya habis, Anda nanti akan bingung gitu. Dan jangan mengandalkan dari modal kantong terus. Anda harus putar hasil harian itu menjadi modal kembali, terus diputar terus seperti itu. Gitu ya teman-teman ya dari saya. Kemudian bagi teman-teman yang mau pemesanan mesin air power sudah ready hari ini tanggal 11 hari Senin ya, itu sudah ready ya. Insya Allah harganya termurah dan banyak fasilitasnya dari saya, dan juga ada pendampingannya dari 0 sampai panjenengan itu nanti bisa mendapatkan hasil harian dan juga mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usaha setir mobil dan motor. Gitu teman-teman, terima kasih dan jangan lupa subscribe-nya ya.